Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, dikenal sebagai salah satu negara dengan masalah limbah plastik yang serius, Kenya terus berinovasi untuk mengurangi dampaknya. Sebuah perusahaan teknologi lokal menemukan solusi kreatif. Mereka mengubah sampah plastik menjadi model 3D untuk pendidikan mahasiswa arsitektur. Inovasi ini tak hanya membantu dunia pendidikan, tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda dari VOA. Model 3 dimensi ini dibuat dari sampah plastik daur ulang. Gambar 3 dimensi didesain dan diunggah ke dalam mesin yang kemudian mencetak model yang diinginkan. EcoPrints Generation, sebuah perusahaan di Mombasa, memproduksi model-model ini. Awalnya pelet plastik dipanaskan pada suhu yang stabil untuk menghasilkan filamen. Filamen kemudian dimasukkan ke dalam pencetak 3 dimensi untuk menghasilkan berbagai model. Permintaan untuk model ini terus meningkat, terutama di sektor pendidikan. Most of the people who have needed the use of the filament and the 3D printed products have used them to teach and educate learners. It's a visual aid which is better as compared to just drawing a diagram on a blackboard or a whiteboard. And another industry which I've seen is people who do in manufacturing. They tend to test out their prototypes. So that is another use which we've been leveraging on as well. Kenya menghasilkan hampir 1 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun menurut program manufaktur berkelanjutan dan pencemaran lingkungan yang dibantu oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan PBB Antek. Hanya kurang dari 10% sampah yang didaur ulang dan sisanya berakhir di tumpukan sampah raksasa, di lautan, atau dibakar, sehingga melepaskan emisi berbahaya ke atmosfer. Gel Industries adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Kenya yang mendaur ulang plastik. Perusahaan ini memproses sampah dengan memecahnya menjadi potongan kecil, kemudian membersihkan dan menyortirnya berdasarkan warna dan kualitas. Sebagian dari plastik ini dilebur dan dijadikan pelet yang digunakan untuk pencetakan 3 dimensi. Salah satu pelanggan utama EcoPrints adalah Kenya Coast National Polytechnic, sebuah perguruan tinggi di Mombasa. Mahasiswa arsitektur di sini memakai model 3 dimensi dari plastik daur ulang untuk membuat maket rumah dan fitur sekitarnya seperti pohon, mobil, dan orang. Model 3 dimensi ini membuat pengajaran menjadi lebih mudah bagi para dosen dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. The 3D models, it has really helped us as every time it comes in exam, it is really easily for you to remember what to do and what you have been taught by the teacher. These 3D models has helped in creating the realities of what is done theoretically in class. During the demonstration, it helps now in creating the reality. We can see the realities of cars, of landscapes, that is for trees, for persons, people who are living in a particular building when we do our design. Untuk saat ini, EcoPrint Generation hanya mencetak benda-benda berukuran kecil dan menengah. Tapi mereka sedang berencana untuk mencetak benda-benda yang lebih besar, seperti rumah yang bisa digunakan oleh para mahasiswa arsitektur bagi pendidikan mereka. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tenaga surya semakin populer di Amerika Serikat, membantu warga Washington DC menghemat tagihan listrik melalui program-program pemerintah. Namun di tengah pertumbuhan ini, pemerintah Trump berencana menghentikan pendanaan program energi terbarukan, memicu kekhawatiran akan masa depan tenaga surya di negara tersebut. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda dari VOA. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini.
Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because so this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times. And when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU Transisi Energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities, and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.